Tidak, tidak mungkin. Itu bukan Anoman. Anoman! Tolong! Tolong! Maaf, aku terpaksa membunuh kalian. Sebab kalian juga telah membunuh bangsaku, bangsa kera. Ibu, Kemana saja kamu, nak? Ibu terus mencari-cari kamu. maafkan saya, Ibu. Maafkan saya. Kapal-kapal mereka telah meninggalkan pantai, Gusti Prabu. Mudah-mudahan saja selamanya mereka tidak akan meluruk lagi ke Mayaspati. Kalau rasa ketakutan yang kuciptakan lewat Tirta itu sudah mampu dia hilangkan, ada kemungkinan dia akan kembali kemari. Karena pada dasarnya dia sangat bernafsu menguasai seluruh negeri di Mayapada ini. Benar, Gusti. Kami akan mempertinggi penjagaan di seluruh daerah perbatasan, supaya langsung bisa melihat kedatangan pasukan mereka. Kita masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri, Dindapati. Sudah. Aku malah tambah pusing. Penjaga! Penjarakan para resi ini. Dan jangan bebaskan sebelum penyakitku hilang. Baik, Gusti. Jangan-jangan mantram yang mereka bacakan itu untuk kematianku. Aku tahu semua resi pasti bersekutu dengan para dewa untuk menghancurkan keperkasaanku. Penjaga! Panggil Paman Jambu Mangli, cepat! Baik, Gusti. Kalau semua resi yang dipenjara itu diancam hukuman mati, mereka pasti akan ketakutan. Baru kemudian, mereka akan membacakan mantra untuk kesembuhanku. Anakku, sebentar lagi para bidadari akan datang menjemput ibu ke Swarga Loka. Kenapa Ibu harus pergi ke Swarga Loka? Siapa yang menjagaku? Kamu harus mulai bisa belajar memerintah dirimu sendiri. Karena hanya orang yang bisa memerintah dirinya, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Bolehkah saya ikut ke Swarga Loka? Tidak sekarang, anakku. Karena kamu belum melewati pintu kematian. Ibu sudah. Semua pintu kematian sudah Ibu jalani, anakku.
Karena bertahun-tahun ibu melakukan hamatiraga, mematikan segala nafsu yang ada dalam jiwa manusia. Kenapa burung ini punya teman, sedangkan saya tidak? Dulu ibu juga seperti saya. Anakku, pada saatnya nanti, kamu harus mencari kedua orang pamanmu. Mereka bernama Subali dan Sugriwa, adik kandung ibu. Wajah mereka mirip ibu atau seperti saya? Dulu seperti kamu. Tapi entah sekarang. Kenapa saya seperti ini? Apa karena dosa ibu di masa lalu? Kenapa harus saya yang menanggungnya? Tidak, anakku. Orang hanya menanggung dosanya sendiri. Dalam karma pala, kita akan kembali hidup menjadi lebih baik atau lebih hina adalah karena perbuatan yang kita lakukan sendiri. Anjani! Anjani! Sekarang waktunya. Sekarang kami ditugaskan untuk menjemputmu. Anakku, ibu harus pergi. Kamu akan diasuh oleh alam semesta. Ibu asuhmu adalah hutan belantara. Ayahmu adalah Bayu yang setiap saat menimang dan menghembusmu dengan hawa yang sejuk. Jangan menangis, ibu. Kata ibu, di surga tidak ada orang yang menangis. Selamat tinggal, anakku. Bagaimana? Bagaimana, Yuda?
Bangunkan saja Kumbakarna. Baik. Kumbakarna, ayo bangun. Ayo bangun. Kumbakarna, kamu harus urun rembuk. Bagaimana caranya menyembuhkan kakandamu? Jangan tidur terus. Kalau keadaan terus-menerus begini, negeri ini bisa hancur. Kan ada Paman Prahasta, Paman Jambu Mangli, dan adikku Wibisana. Atur saja negeri ini seperti biasanya. Jangan biasakan hanya mengandalkan satu orang. Walaupun dia seorang raja. Tapi biar bagaimanapun, akan lebih tenang kalau kakakmu itu sembuh. Kamu tahu Kumbakarna? Sudah 78 orang resi dipenjarakan. Karena mereka dituduh tidak sungguh-sungguh dalam membacakan mantra untuk kesembuhannya. Kendarawala berani memenjarakan para resi? Iya, bahkan sudah 3 yang dihukum mati. Karena resi itu tidak mau sama sekali membacakan mantra untuk sang maharaja. Wah. Harus segera dicegah. Tidak boleh ada yang semena-mena terhadap seorang resi. Ada apa, penjaga? Hamba disuruh Gusti Maharaja untuk memanggil Gusti Jambu Mangli ke bilik Maharaja. Tidak apa-apa, pergi saja. Ya. Tunggu. Tuan, tunggu dulu. Tuan. Tuan, boleh saya bertanya? Kemana arah ke istana raja? Mau apa resi ke sana? Lebih baik resi cepat pergi dari sini. Negeri ini sedang tidak bersahabat dengan para resi. Tuan, saya mendengar raja Tuan sedang sakit. Saya mampu mengobati segala penyakit. Kamu tidak usah ikut campur urusanku, Kumbakarna. Selama ini, saya tidak pernah ikut campur dalam urusan siapapun Kanda Maharaja. Kali ini terpaksa, karena tindakan Kanda telah membunuh dan memenjarakan para resi kekasih Dewata. Mereka patut menerima hukuman itu. Karena mereka telah menipuku. Mereka tidak mau membacakan mantra untuk kesembuhan penyakitku. Apa kalau seluruh resi di muka bumi ini Kanda tewaskan? Maka penyakit Kanda akan sembuh. Tutup mulutmu, Kumbakarna. Otakmu sama dungunya dengan kebiasaanmu tidur. Keluar kamu. Saya hanya menikmati apapun pemberian Dewa, Kanda. Dewa memberi saya mata mengantuk. Maka saya tidur. Dan tidur adalah perbuatan mulia. Karena menjauhkan diri dari melakukan dosa. Keluar! Ya, saya keluar. Orang kurang tidur kok dilawan. Kenapa Paman membawa seorang resi lagi? Apa penjara kerajaan masih kurang penuh dengan para resi? Katanya dia sanggup menyembuhkan penyakit Nanda Maharaja. Apa salahnya kita coba? Ya. Mari. Ya. Nanda Prabu, Paman Jambu Mangli menunggu jauh. Bunuh semua pendeta dalam penjara itu satu demi satu. Sampai mereka mau membacakan mantra kesembuhan buatku. Paman membawa seorang resi yang sanggup menyembuhkan penyakit Nanda Maharaja. Bunuh dia juga, Paman, jika dia tidak sanggup menyembuhkan penyakitku. Sanggup, Gusti.
sanggup, Nanda Maharaja. Benar, kamu sanggup menyembuhkanku, orang tua. Saya sanggup, Gusti. Tapi Gusti harus membebaskan semua resi yang dipenjarakan. Kalau aku bisa sembuh, semua aku bebaskan. Kalau dia berhasil, bebaskan seluruh resi dari penjara. Beri mereka pakaian yang bagus dan makanan yang enak. Sekarang lakukan yang kamu bisa, orang tua. Silakan duduk di hadapan saya, Gusti. Duduklah. Bolehkah saya mengusap kepala Gusti? Lakukan. Demi semua kesembuhanku. Kalau ternyata gagal, hukumanmu akan lebih berat, orang tua. Karena telah lancang memegang kepala seorang maharaja. Kamu benar-benar hebat, orang tua. Sekarang saya mohon, bebaskan seluruh resi yang ada di penjara Kedaton. Oh, pasti. Pasti, orang tua. Aku tidak pernah ingkar janji. Paman Jambu Mangli, bebaskan semua resi. Baik, Nanda Maharaja. Dan kamu, orang tua, harus tetap tinggal di istanaku. Terima kasih. Bagaimana, Paman? Sembuh. Nanda Maharaja sudah sembuh. Iya. Paman diperintahkan membebaskan para resi dari penjara. Silakan. Kamu akan kulimpahi hadiah yang luar biasa, orang tua. Supaya tubuhmu sehat. Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi, Gusti. Sebenarnya, saya sudah bosan hidup. Hah? Berapa umurmu? Sudah ratusan tahun, Gusti. Saya benar-benar tersiksa. Ingin makan daging, tapi gigi saya sudah rontok. Bahkan, untuk berjalan saja sudah tidak kuat, Gusti. Setiap 20 langkah, saya harus istirahat. Letih. Saya menyesal
Dulu saya minta diberi umur panjang oleh Dewata. Harusnya saya minta diberi hidup yang lebih bermutu. Sehingga saya puas dalam menjalani hidup. Meskipun umur saya tidak panjang. Kamu kan resi yang sakti. Kenapa kamu tidak membuat obat supaya tubuhmu tetap awet muda? Mungkin bisa. Tapi tidak mungkin akan langgeng. Karena apapun yang ada di dalam tubuh kita memiliki batas umur. Demikian pun otak. Kalau batas umur otak sudah habis, dia tidak bisa lagi untuk berpikir. Maka jadilah kita seperti orang-orangan sawah. Cukup. Jangan teruskan. Mengerikan juga punya umur panjang. Umurku pasti lebih panjang dari umurmu, Resi. Tapi aku orang sakti. Aku memiliki banyak ajian, sehingga tentu aku akan bisa abadi. Kalau umur pikiran Gusti sudah habis, bagaimana Gusti bisa merapal ajian? Gusti akan pikun, dan pikiran yang pikun tidak mungkin bisa mengingat apapun. Iya juga. Kenapa kamu tidak bunuh diri saja? Sudah. Tapi tak ada satupun senjata yang mempan. Kalaupun Gusti mau memberi hadiah kepada saya, sudilah Gusti membunuh saya. Itulah hadiah yang sangat saya harapkan. Enak saja. Kamu bisa terbebas dari siksaan umur. Bagaimana dengan saya? Begini, bagaimana kalau separuh umurku kuhadiahkan kepadamu? Saya ingin segera mati, malah mau ditambah. Kalau semua umur Gusti, bolehlah. Tanggung, biar saya menjadi mayat bernyawa sampai bumi ini hancur. Semua? Ya, semua. Semua? Kalau semua, berarti saya mati. Tipu daya! Kamu pasti seorang dewa! Tipu daya! Kamu pasti seorang dewa! Kamu mau menipuku! Sabar Kanda Maharaja. Dewata telah berbaik hati menyembuhkan penyakit Kanda. Pasti dia pula yang memberiku penyakit. Iya kan? Kau pasti tahu itu, Wibisana. Jangan pura-pura bodoh. Ibunda Anjani, walaupun sudah sejauh ini saya tinggalkan Telaga Sumala, rumah kita, saya masih belum bisa menemukan Paman Subali dan Sugriwa. Masih panjangkah perjalanan yang harus saya tempuh, Ibu? Ibu, tidak mungkinkah Ibunda muncul menemui saya sesaat saja?
kita datangi saja yuk. Tidak, kita tunggu saja. Kenapa? Takut? Dia sedang bicara dengan Dewi di langit. Ya tidak lucu kalau kita mengganggu. Lalu, sampai kapan kita begini terus? Iya. Artinya, diam. Ya kalau diam, bagaimana bisa? Jangan cerewet. Kenapa? Kok ngikutin terus? Hei, ditanya kok diam saja? Heh, kalau ditanya, jawab. Takut. Takut? Takut mengganggu. Kalian mau ngajak main ya? Iya. Boleh. Hup. Tapi jangan ngitik-ngitik ya. Aduh, jangan ngelitik-ngelitik. Aduh, jangan dorong. Aduh, jangan ngelitik-ngelitik dong. Ngelitik-ngelitik. Aduh, jangan dorong. Sewaktu-waktu Dinda bisa menyambangi Kanda kemari. Tapi Kanda yakin tidak akan terlalu lama. Hanya sekedar mendapat kepastian Dewata. Kapan saatnya kita harus kembali ke Kayangan. Tapi Dinda cemas kalau sewaktu-waktu pasukan Alengka Direja menyerbu Mayaspati. Tidak usah khawatir. Percayalah. Patih Suwanda sangat mampu untuk menghadapi mereka. Gusti Prabu, hamba telah menyiapkan 3 orang kaula untuk meladeni semua keperluan Gusti. Suwanda, aku titipkan Mayaspati kepadamu. Juga keselamatan permaisuriku. Hamba akan berusaha sekuat kemampuan hamba, Gusti. Dinda Citrawati mencemaskan kalau pasukan Alengka Direja menyerbu negeri kita. Hamba sudah mempersiapkan pasukan yang sangat kuat untuk menghadapi mereka di perbatasan Baya Biasta, Gusti Prabu. Terima kasih, Patiku. Aku akan menyusup ke Mayaspati sendirian. Dan kalau aku berhasil menculik Permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu, maka raja itu pasti ke sini. Dan di sini dia akan kuhabisi. Aku tahu Mayaspati tidak memiliki bala segara karena negeri itu jauh dari laut. Itu artinya kita dapat menghemat biaya dan tenaga untuk dapat menaklukkan Mayaspati. Tapi tindakan itu kurang terpuji, Nanda Maharaja. Itu bukan perbuatan para kesatria. Apa peduliku? Sebagai jarahan, Permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu akan kujadikan selirku. Kanda Maharaja. Jangan bicara kalau kamu mau menentang keinginanku, Wibisana. Baik. Baik. Kalau begitu, saya tidak akan bicara. Karena tugas saya adalah memberi nasihat kepada Kanda Maharaja. Itu pula yang ditugaskan Eyang Prabu Somali sejak Kanda menjadi adipati. Wibisana adikku, kalau kamu mau menasihatiku, jangan menentang keinginanku. Kamu kuberi tugas bersama Paman Prahasta dan Dinda Sarpakenaka untuk menjalankan roda pemerintahan selama aku pergi. Itu saja. Jangan ada usul apapun. Nah, selesai. Tapi siapa yang akan membangunkan dia?
Tidak apa-apa. Ada apa ini? Itu, rumahnya sudah jadi. Hah? Rumah? Rumah siapa? Ayo. Oh. Ini rumah untukmu, Kakang. Terima kasih. Tapi sudah kukatakan berkali-kali, aku kan tidak akan pernah menetap. Mungkin besok, lusa, atau kapan, aku harus meneruskan perjalanan. Tapi, mau kan Kakang menempatinya? Tentu saja, apalagi ada buahnya. Ayo silahkan. Latihan cukup sampai di sini. Sekarang kita coba latihan adu tanding. Mulai. Sudah. Ayo lagi. Cukup. Sampai di sini saja. Selamat datang, Gusti. Selamat Widowati, kamu hidup kembali. Ngawur, beliau itu Gusti Dewi Citrawati, permaisuri Gusti Prabu Harjuna, Sastra Bahu. Kisanak pasti bukan orang sini ya? Memang bukan. Cantik sekali Gusti Permaisuri. Beliau itu titisan Hapsari.
Widowati, rupanya kamu menitis di sini. Siapa tadi yang menyebut nama Widowati? Siapa kamu? Jangan takut, Dewi. Aku bukan maling. Aku Maharaja Kaya Raya dari Alangkadirja. Aku masih tetap mencintaimu, Dewiku. Widowatiku. Tuan keliru. Aku bukan Widowati. Aku Permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu. Sungguh perbuatan lancang dan terkutuk Tuan berani memasuki kaputren dan berani mengganggu istri orang. Widowati, berpuluh-puluh tahun aku memeram rasa rinduku untuk memelukmu. Berpuluh tahun aku mencarimu sampai ke sudut-sudut bumi. Widowati, kemarilah kekasihku. Cintaku, kekasihku. Kemarilah. Tidak usah lari, Dewiku. Karena aku sangat menyayangimu. Seluruh kekayaan Alangkadirja akan kupersembahkan kepadamu. Semuanya. Bahkan jiwaku. Kemarilah, Dewiku. Telah kupersiapkan kereta emas untuk membawamu pesiar di jalanan Kutaraja yang megah. Kemarilah, Dewiku. Ayo. Kurang ajar. Kesatria kelas berapa kamu? Beraninya membokong musuh dari belakang. Perbuatanmu yang sangat tidak patut, Rahwana. Seorang maharaja kelakuannya seperti maling ayam. Menyusup ke putra sebuah negeri merdeka. Gusti Dewi, lari!
buang waktu. Jangan lari, Dewiku. Kemarilah. Sebenarnya kita mau kemana, Wibisana? Kita berada di pinggiran negeri Mayaspati, Kakang. Kita harus mencari tahu di mana letak kota rajanya. Tenang, Dewiku. Sebentar lagi kau akan bergelimang kemewahan di negeriku. Buat apa hidup di negeri miskin seperti Mayaspati? Lepaskan. Aku tidak tergiur dengan kekayaanmu. Seluruh Mayapada akan mengutukmu karena kamu mencuri istri orang lain. Kalau sudah ketemu, kita akan cari Kanda Rahwana. Katanya dia mau menyusup ke kota raja. Kita harus mencegahnya. Ternyata dia sudah menyimpang jauh dari batas tata krama. Maksudmu? Menurut Kakang Mbok Sarpakenaka, Kanda Maharaja mau menculik Dewi Citrawati, permaisuri Prabu Harjuna Sasrabau. Weh, buat apa Kanda Maharaja melakukan perbuatan nista seperti itu? Padahal semua istri-istrinya cantik moblong-moblong. Itu yang harus kita cegah. Sebagai kerabat Kedaton, kita akan ikut tersiram najis kalau Kanda Maharaja sampai melakukan perbuatan hina seperti itu. Itu pasti Batara Wisnu yang sedang terwikrama. Lepaskan istriku, Duratmaka. Jangan takut, istriku. Tunggu aku dalam pertapaan. Untung Kanda segera datang. Raksasa itu benar-benar menjijikkan, Kanda. Hentikan kemarahanmu, Wisnu. Bukankah sudah saatnya kuhancurkan si Anggara murka ini dari muka bumi? Hentikan triwikramamu, Wisnu. Rahwana tidak akan mati. Karena begitulah yang dijanjikan para dewata kepadanya. Tapi dia telah mengacaukan ketentraman Mayapada. Mereka menyerang negeri-negeri kecil, kemudian menguasai negeri-negeri itu. Bukankah sudah saatnya dia dihancurkan? Belum saatnya, Wisnu. Bahkan kami akan membebaskan tugasmu di Mayapada untuk sementara waktu. Sebelum kamu akan menitis kembali pada putra Prabu Dasarata dari Ayodhya yang bernama Sri Rama. Dan Sri Laksmi akan menitis pada Dewi Sinta, putri Prabu Janaka dari negeri Mantili. Ternyata benar kata para resi bahwa Prabu Harjuna Sasrabahu adalah titisan Wisnu. Kalau begitu permaisurinya pasti titisan Sri Laksmi. Ayo Kakang, kita ke sana. Jangan kamu pikir cuma kamu yang sakti, Wisnu. Aku, Rahwana, akan melumatkan tubuhmu.
Kakang, Kanda, siapa yang melakukan ini? siapapun yang melakukannya, pasti dia orang yang sakti mandraguna. Sebab Kanda Maharaja orang sakti. Nah, siapa kalian? Pasti kerabat manusia angkara ini. Kami adik kandung Maharaja Rahwana dari Alengkadi Reja. Kalian mau menuntut balas? Akulah Prabu Harjuna Sasrabahu. Kami mohon kemurahan hati Sang Wisnu untuk tidak membunuh saudara kandung kami. Mungkin permintaan Kakang Kumbakarna terasa melawan rasa keadilan dan kebenaran. Tapi kami sebagai saudara, kami berhak untuk memohon kemurahan hati Paduka. Siapa namamu? Hamba Gunawan Wibisana, adik bungsu Kanda Maharaja Rahwana. Dan ini kakak hamba, Kumbakarna. Kamu menyadari bahwa permintaan kalian menyalahi kepatuhan akan keadilan Mayapada. Karena kakakmu Rahwana adalah penjelmaan dari segala keserakahan dan keangkaran murkaan yang harus dibasmi. Tapi kenapa? Kenapa kalian lakukan? Karena beliau raja kami. Dan beliau adalah pujaan rakyatnya. Itu keliru. Kalian telah memihak keangkaran murkaan. Hamba mengerti Paduka Gusti. Tapi jangan salahkan semua kepada kakak hamba. Dia menjadi angkara murka karena Dewata telah mengabulkan semua permintaannya. Menjadi manusia sakti dan tidak bisa mati. Siapapun yang memiliki kelebihan seperti itu akan cenderung adigang-adigung dan menindas yang lebih lemah. Hamba mohon kemurahan hati Sang Wisnu untuk membebaskan kakak hamba. Aku terharu pada ketulusan kalian. Tapi ketahuilah, semua kesalahan harus ada hukuman. Kakakmu akan tetap menjadi tawanan negeri kami. Jawab pertanyaanku. Haruskah seorang yang sakti mandraguna dan tidak bisa mati, niscaya kemudian berbuat jahat dan berpikir sesat? Hamba hanya mengatakan cenderung berbuat jahat, Gusti. Ada apa, Darmaningrat? Ketiwasan Gusti Prabu. Patiswanda telah pralaya waktu melawan Raja Angkara itu. Kalian dengar, Mahapatiku yang paling jujur dan setia telah tewas oleh keserakahan kakak kalian. Siapapun tidak akan bisa mengembalikan dia padaku. Pantaskah orang yang telah membunuh Patih yang setia itu dibebaskan oleh rajanya? Pulanglah kalian. Prajurit, seret Raja Angkara Murka itu ke Kuta Raja.
sebagai maharaja dari negeri besar bernama Alengka Direja yang berada di seberang lautan. Dia telah mempermalukan raja-raja dan para menteri negeri lain karena dijadikan pecundang. Dia juga telah mengalirkan darah dari ribuan rakyat yang tidak berdosa demi kegemarannya membunuh. Dia tidak akan bisa terbunuh oleh senjata apapun. Tapi itu lebih baik karena dia akan merasakan karma palanya seumur hidup di Mayapada. Karena tidak ada yang akan mampu melepaskan naga rantai kecuali oleh kehendakku. Hidup raja! 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 Apa Eyang tidak kasihan? Cucu Eyang, seorang maharaja, telah dinistakan oleh Prabu Harjuna Sasrabahu. Dia telah dijadikan tontonan dan sasaran penghinaan oleh semua orang, bahkan oleh kaum sudra sekalipun. Tolonglah dia, Eyang. Lepaskan Kanda Maharaja. Kasihan dia. Masalahnya bukan karena kesian atau tidak, Sarpakenaka. Alangkah nistanya seorang raja seperti aku harus membela seorang penjahat meskipun dia cucuku sendiri hanya karena belas kasihan. Apa kalian tidak pernah diajari tentang karma pala? Bahwa siapapun akan menanggung balasan atas apa saja yang dilakukan di masa lampau. Tapi dia cucu Eyang. Jangan goda Eyangmu ini dengan perbuatan dosa, cucuku. Biarkanlah Eyang menghabiskan sisa umur yang ada dengan kebersihan jiwa dan bersih dari segala dosa. Baik, aku tidak akan pernah lagi minta pertolonganmu. Silahkan menikmati keagunganmu sebagai raja yang jujur. Kami akan menyelesaikan masalah keluarga kami dengan cara kami sendiri. Sabar, Kakang Bo. Tutup mulutmu di sana. Kamu akan ikut aku atau mau membiarkan Kanda Maharaja tetap terhina di negeri orang? Kumbakarna, ikut aku. Yang Prabu, ada kalanya nasihat lebih baik diucapkan pada saat orang menemui kebuntuan. Saya akan menunggu kebuntuan dari Kakang Bo Sarpakenaka. Wajahmu galak, tapi hatimu bersih, Kumbakarna. Ikuti kakakmu. Kamu juga, Wibisana. Kamulah yang paling bijak dari cucu-cucu Eyang. Terima kasih, Eyang. Prahasta, ikuti keponakanmu. Tindakan Wisnu harus dicegah. Kalau dia merantai Rahwana seumur Mayapada, maka akan terjadi ketidakseimbangan Mayapada yang masih harus tetap bergulir berlaksa-laksa tahun. Apa Wisnu tidak menyadari itu? Betul, Romo Betara. Hamba pernah mengingatkan kepada beliau. Tapi mungkin karena masih terbawa kekesalannya atas kebiadaban Rahwana, maka sikapnya tetap bergeming. Wisnu harus tahu bahwa dia masih punya tugas lain di Mayapada. Ketika kejahatan Rahwana sudah mencapai batas, harus dimusnahkan dari permukaan bumi. Sekarang belum. Hamba sependapat dengan Romo. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, Batara Wisnu lebih mengerti masalah Mayapada daripada kami. Karena menjaga kesetimbangan adalah tugas beliau. Apa tidak ada jalan lain?
untuk mengingatkan saudara Wisnu. Adi Guru adalah penghulu para dewa. Tentu lebih tahu bagaimana melunakkan hatinya. Aku akan meminta tolong si Pulasta. Seorang Brahmana yang kewaskitaannya sudah menyamai dewa. Sebagai wasu, dia sangat dihormati oleh Wisnu karena kesuciannya. Indra, sampaikan permintaanku kepada Sang Resi. Baik, Romo. Ada apa? Penjaga-penjaga itu harus kita serap dulu. Iya. Kalian tidak akan mampu membuka pagar besi ini. Arjuna Sasrabahu telah melambarinya dengan ajian Wajramaya. Sia-sia Sarpakenaka. Pulanglah. Atur saja pemerintahan negeri kita dengan baik.